Siapa yang sering makan mie campur nasi atau makan bubur pakai nasi? Atau yang suka beli nasi goreng tapi bawa nasinya sendiri? Ya, di Indonesia khususnya di tempat tinggal saya di Atlantis, tanpa kejo rasanya tidak sempurna. Walaupun sudah habis bubur 2 mangkok, tambah GU 10, tambah kerupuk 2 bungkus dan gratis teh tawar hangat, tetap saja namanya belum makan kalau belum ketemu nasi. Seperti yang kita ketahui, nasi adalah makanan sehari-hari bagi sebagian daerah di Indonesia. Bukan hanya di Indonesia, makanan ini menjadi makanan pokok di hampir seluruh wilayah Asia. Di Indonesia sendiri rata-rata untuk 1 kali makan tiap orang butuh 100 gram beras. Jika dalam 1 hari dia makan 3 kali atau 5 kali kalau Anda tidak tahu malu, maka dalam sehari orang butuh 300 gram beras. Dalam setahun artinya Anda butuh 109,5 kg untuk mengkonsumsi beras. Tapi tahukah Anda siapa yang pertama menemukan padi dan diolah menjadi beras? Siapa yang mengajarkan cara ngejo atau memasak nasi pertama kali? Dan kapan tepatnya nasi mulai ada di Nusantara ini? Dan berikutnya My Q7 Logic sudah merangkum informasinya untuk Anda semua, tentunya setelah pariwara berikut ini. Manusia mungkin hanya mengetahui sebagian kecil dari apa yang ada dan apa yang terjadi di dunia ini. Hal ini diakibatkan tidak tertulisnya ataupun tidak terpeliharanya sebuah sejarah. Ada banyak sekali penemuan yang ditemukan manusia, namun tidak tercatat siapa yang pertama kali menemukannya. Penemuan manusia itu dianggap menjadi sebuah budaya yang berkembang di satu komunitas manusia, dan penemunya tidak lagi dikenal. Berbeda halnya dengan beberapa produk modern yang diketahui dengan jelas siapa penemunya karena berhubungan dengan hak paten. Kita tahu siapa penemu lampu, siapa penemu pesawat, dan siapa yang suka darmaji di kantin sekolah. Tapi penemuan padi yang kemudian diolah menjadi beras lalu kita konsumsi saat menjadi nasi, tidak ada catatan sejarah pasti yang menjelaskan siapa orang pertama yang menemukannya. Jika misalnya untuk teh masih ada kisah yang menceritakan proses penemuan daun teh untuk membuat minuman, atau kisah manusia yang menemukan daging bakar dari kebakaran hutan yang membakar binatang dan membuat dagingnya berbau enak, sehingga manusia zaman dulu akhirnya memproses daging dengan membakarnya untuk dimakan. Lalu bagaimana dengan nasi? Jika dilihat dari betapa ribetnya proses pengolahan padi hingga menjadi nasi, apakah mungkin itu juga sebuah ketidaksengajaan? Dari hal tersebut ada berbagai spekulasi tentang asal-usul padi ini. Menurut penerbitan Akademi Ilmu Alam Amerika Serikat, padi pertama kali dikembangkan oleh Cina sekitar 9.000 tahun yang lalu. Tapi ada juga yang menyebutkan bahwa padi pertama kali ditanam di Thailand pada tahun 4000 sebelum Masehi dalam ladang kering dan bukan sawah. Kalau di tempat saya namanya itu huma. Ya, huma, bukan fuma. Huma. Sebuah teori lain mengatakan bahwa di Asia Tenggara pertama kali Oryza sativa atau padi ini ditemukan dalam bentuk rumput-rumput liar. Padi itu ditemukan masyarakat prasejarah dan mulai dikumpulkan dengan sengaja atau tidak sengaja, mungkin karena kebakaran hutan yang menyebabkan padi meletek dan berubah menjadi beras. Ada sesuatu yang menyebabkan orang-orang prasejarah itu mengerti bahwa itu adalah makanan utama, dan hal tersebut sampai saat ini belum diketahui. Berbeda halnya dengan kisah Jawa kuno yang menceritakan bahwa ada seorang bidadari bernama Dewi Sri yang mengajarkan kepada manusia tentang padi yang bisa diproses menjadi makanan, sekaligus mengajarkan cara memasaknya yang ribet itu, mulai dari menumbuk padi sampai menanak nasi. Dan setidaknya ada 4 negara yang mengklaim bahwa padi berasal dari negara mereka, yaitu Indonesia, Thailand, India, dan Tiongkok. Sejak beberapa puluh tahun yang lalu, Indonesia telah mengklaim bahwa tanaman padi berasal dari Indonesia. Hal ini didasarkan setidaknya pada 2 hal. Yang pertama adalah terdapat begitu banyak subvarietas padi di negara kita. Diperkirakan terdapat sekitar 1000 subvarietas padi yang ada di Indonesia. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh seorang ahli genetika Universitas Haz Zairin atau Unihaz
menemukan sekitar 80 subvarietas padi yang tumbuh di Provinsi Bengkulu. Dan yang kedua didasarkan pada cerita rakyat tentang Dewi Sri tadi yang mengisahkan asal mula padi di dunia ini. Thailand juga mengklaim negaranya sebagai negara asal mula padi. Hasil penelitian arkeologis di negara ini membuktikan padi sudah ditanam penduduk mereka sejak 300 tahun sebelum Masehi. Kemudian India mempunyai beberapa alasan untuk membuktikan kalau padi berasal dari negara mereka. Pertama, mereka memiliki beras yang mereka klaim rasanya paling enak sedunia, yaitu beras basmati. Kedua, adanya bukti arkeologis bahwa padi telah ditanam di wilayah lembah Indus sekitar tahun 2500 sebelum Masehi. Namun klaim ketiga negara di atas harus berhadapan dengan bukti yang dipaparkan oleh Tiongkok. Para ahli membuktikan bahwa padi telah ditanam di sekitar Sungai Yangtze pada tahun 10.000 sebelum Masehi. Pada saat itu yang ditanam adalah nenek moyang padi, yaitu Oriza Rufik Pogon. Dari sini padi kemudian dikembangbiakan dan dibawa oleh pedagang Tiongkok ke India dan Asia Tenggara. Lantas bagaimana dengan sejarah perkejuan di Indonesia? Kapan tepatnya padi mulai ada di Nusantara ini? Padi merupakan tanaman yang sudah diolah dan dijadikan makanan pokok di negara kita, bahkan sebelum negara ini terbentuk. Sebelumnya masyarakat Nusantara makanan pokoknya adalah umbi-umbian, tetapi pada masa Hindu-Buddha, pedagang Tionghoa dan India membawa padi, lalu oleh masyarakat lokal dibudidayakan dan menjadi makanan pokok sampai sekarang. Bukti bahwa padi sudah dibudidayakan di Indonesia terpahat dalam relief Candi Borobudur di Magelang. Terlihat bagaimana nenek moyang bangsa Indonesia merupakan petani padi yang sangat handal. Saking handalnya mereka bahkan menanam padi dengan tangan sambil nungging dan berjalan mundur. Makanan pokok masyarakat Indonesia sejak masa kerajaan kuno hingga kini adalah beras. Namun ahli sejarah menuturkan bahwa beras yang masyarakat Indonesia makan saat ini berbeda jauh dengan zaman kerajaan Hindu-Buddha. Beras yang dimakan masyarakat dahulu adalah jenis Oriza glaberrima yang berasal dari Afrika. Bukannya saya mau rasis pada beras, tapi menurut para ahli perkejoan, jenis beras ini memang warnanya hitam pekat atau hidung sampai tutung, kayak betis kamu tah hidung kurit. Berbeda dengan beras yang ada sekarang, warnanya cenderung keputihan, kayak apa ini keputihan? Pokoknya berwarna putih. Dan beras yang ada sekarang dulunya adalah padi yang dibawa oleh orang-orang Cina dan India. Nah, jadi jangan benci-benci banget lah sama India ya guys. Karena ternyata Tuan Takur Singkal Honapiarehe ini berjasa besar dalam beberapa makanan yang ada di tanah air ya, seperti beras ini. Kalau mereka tidak pernah bawa padi ke sini, mungkin sampai sekarang kita masih makan umbi-umbian kayak singkong, kentang atau hui. Apa itu hui bahasa Indonesianya? Boleh meren. Pokoknya itu yang bikin kentut bau comberan pabrik tekstil pokoknya. Dan itulah sejarah tentang padi yang ternyata sampai saat ini belum diketahui dengan pasti siapa dan di mana pertama kali padi ditanam. Terlepas dari hal tersebut, dari manapun asal mulanya tanaman padi, yang pasti tanaman ini sudah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus menjaga dan mengembangkannya. Kita harus mendukung terus para petani lokal dengan makan nasi yang banyak di hajatan mantan. Jangan malu saat piring retak karena kebanyakan nasi. Bilang pada mereka, saya mendukung petani lokal terus berkarya. Saya dan beserta jajaran tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih.